Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susana Klarinda, calon guru penggerak angkatan ke-7 BBGP DI Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4, diseminasi penerapan budaya positif di SMK Muhammadiyah 4 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Semua dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Ketemu lagi hari ini dengan Misusar. Tapi sebelum mulai pembelajaran pada ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Baik anak-anak, ya Ibu minta perhatian sebentar ya. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Oke, kalau tidak ada yang tahu, Ibu akan jelaskan bahwa keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati bersama dalam satu kelas untuk dijalankan agar kelas ini terasa nyaman, agar kita dapat melakukan pembelajaran dengan tertib dan selalu senang ya, dengan hati yang gembira. Ya, contohnya apa nilai-nilai kebaikan? Nilai-nilai kebaikan apa misalnya? Misalnya apa? Membuang sampah, ada tempat betul apa lagi? Tiket sesuai waktu, lalu apa lagi? Tempat waktunya. Nah, nanti kita buat kesepakatan, kemudian perwakilan dari masing-masing kelompok silakan dibuat dua kesepakatan saja yang nantinya akan kita jadikan keyakinan kelas. Tapi yang harus diingat, keyakinan kelas ini dibuat dalam kalimat positif seperti tadi misalnya yang dia sampaikan. Datang tepat waktu, bukan tidak boleh terlambat. Dibuatlah dalam kalimat yang positif. Oke, kita mulai ya. Ada yang mau ditanyakan? Masih semuanya? Kita mulai. Ibu akan membagikan motif, kemudian silakan ditempelkan di akan tulis. Nanti kita sama-sama akan membaca. Ya, oke, baik. Coba diladenin Baik anak-anak, sudah mulai? Kita mulai dari kelompok satu. Silakan, apa kesepakatannya? Apa yang sudah disepakati oleh kelompok satu? Silakan silakan. Ya, tempel. Oke, ya. Ya. Oke, nah ini dari kelompok satu. Karena
pendampingan. Oke. Kemudian dari kelompok 2, silakan di bawahnya. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian dari kelompok 3, silakan. Ya. Ini belum. Ya. Ini. Ya. Kasih dari kelompok 4. Ya, bawahnya. Oke, terima kasih semuanya. Ibu baca satu-satu ya. Yang pertama, mengerjakan bentuk sertifikat sesuai dengan hari yang telah ditetapkan bersama. Setuju nggak? Setuju. Ditetapkan, ingatnya harus dijalankan kewajibannya ya. Kemudian saling menghargai semua. Setuju. Harus hadir tepat pada waktunya. Berbicara dengan bahasa yang baik dan sopan. Ya. Lalu belajar dengan tertib. Emang listrik. Perhatikan setelah selesai ya. Kemudian berbicara sopan dengan guru. Dan terakhir membuang sampah pada tempatnya. Baik anak-anak, demikianlah keyakinan kelas yang akan kita jalankan karena sudah disepakati bersama oleh seluruh kelas 12 angkatan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, masih tetap semangat ya. Yang terhormat Kepala SMK Muhammadiyah Jakarta Bapak Agus Gita, rekan-rekan wakil Bu Najwa, Pak Putra, Pak Khairul, Bapak Ibu Kepala Kompetensi, Bu Dwi, Bu Rizka, Bu Hermilani, dan Pak Agus, serta rekan-rekan guru dan karyawan yang selalu kita banggakan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran dan diferensiasi, saya ada sedikit oleh-oleh yang mau disampaikan mengenai budaya positif yang ada di modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan ke-7. Modul ini sangat bagus untuk diterapkan di dalam kelas. Kenapa? Karena dengan menciptakan budaya positif itu maka akan menambah motivasi belajar siswa, dan siswa juga termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, bukan hanya dalam hal pembelajarannya saja tetapi dalam pembentukan karakter siswa. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Nah, ini prinsip budaya positif di sekolah yang harus ada ya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Kemudian adanya disiplin positif, baik dari guru maupun dari siswa. Selanjutnya ada lagi motivasi perilaku manusia. Apa yang menjadi motivasi seseorang untuk berbuat sesuatu. Lalu ada juga kebutuhan dasar manusia. Nah, ini juga yang menjadi motivasi seseorang. Mengapa dia melakukan sesuatu? Karena adanya kebutuhan dasar tersebut. Kemudian ada posisi kontrol restitusi. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Dan alhamdulillah sudah saya terapkan juga di kelas di mana saya mengajar. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Kita mulai satu-satu ya Bapak Ibu. Penerapan budaya positif ini
diawali dengan adanya perubahan paradigma belajar yang sebelumnya guru menerapkan pendekatan stimulus respon kepada siswa menjadi menerapkan teori kontrol. Apa sih stimulus respon itu? Mungkin ada yang tahu, Bapak Ibu yang pernah dengar? Stimulus itu apa? Merangsang. Sama ya. Apa namanya? Apa sih yang membuat kita untuk melakukan sesuatu? Kemudian respon? Menanggapi. Tanggapan, betul, Bapak Tony. Jadi karena adanya stimulus itu, makanya kita respon. Nah, berarti kalau seperti itu terjadinya karena apa dia? Karena dari dalam niat kita sendiri atau karena adanya rangsangan dari luar? Rangsangan dari Ya, luar. dari luar. Makanya disebutnya stimulus respon ini karena adanya stimulus dari eksternal. Oh, Kecanggihan ini. Ya, kita lanjut ya. Stimulus respon ini adanya dari luar. Terus jadi bukan niat dari seseorang itu, bukan dari motivasi seseorang itu untuk berbuat sesuatu. Misalnya nih, ada orang iseng gitu, cubit. Wah, responnya dia cubit balik. Kalau ini orang nggak dicubit, dia nggak akan cubit. Tuh. Terus misalnya ada lagi stimulusnya itu kalau dia berbuat sesuatu kebaikan. Nah, kemudian direspon, oh iya bagus ya nak, ada ujian dan juga ada reward dari guru. Nah, ini namanya stimulus respon. Jadi bukan dari dalam diri sendiri, itu ya. Nah, perubahan paradigma ini kemudian menjadi teori kontrol, strategi yang dilakukan untuk mengatur tingkah laku seseorang. Jadi hanya orang itu sendiri yang dapat mengontrol perilakunya. Jadi, nah disinilah tugas kita gimana cara menanamkan perilaku itu supaya ada di dalam diri siswa tanpa adanya stimulus dari luar, tanpa adanya rangsangan dari luar. Bisa rangsangan yang bersifat positif, bisa juga rangsangan yang bersifat negatif. Ya, selanjutnya ini bedanya kalau masih bingung stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama, kalau stimulus respon itu realitas kebutuhannya sama. Kamu harus begini, sama semua. Kamu harus menerapkan seperti ini, sama semua. Padahal seperti yang sudah kita ketahui kemarin bahwa kita tuh manusia yang berbeda, individu yang berbeda, tidak bisa diperlakukan secara sama. Misalnya siswa A memandang sesuatu, kalau menurut saya baik seperti itu, tapi bisa aja siswa B memandang, oh ini harusnya nggak boleh kayak gitu. Nah, seperti itu ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, setiap orang berbeda, lalu mencoba agar orang berpandangan sama dengan kita. Kamu harus begini ya, pokoknya harus seperti ini. Nah, itu kurang tepat ya kalau dari stimulus respon. Teori kontrol mengatakan bahwa memahami pandangan orang tentang dunianya. Beda dunia masing-masing orang itu. Oke. Lalu stimulus respon, perilaku buruk sebagai kesalahan. Kamu terlambat, pokoknya kamu telat, nggak mau tahu jam 7 lewat 1 menit itu udah telat. Begitu kata guru BK ya. Guru BK bilang jam 7 lewat 1 itu sudah telat. Tapi kita juga harus lihat semua perilaku itu punya tujuan. Mungkin dia tuh telat kenapa? Apakah ada alasan tertentu? Nah, ini nanti kita pelajari bersama ya. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi orang tidak bisa mengontrol saya di teori
teori kontrol. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian di teori kontrol saya tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya diri saya saja yang punya kuasa untuk mengontrol diri sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau kita gagal menerapkan reward, menerapkan satu hal yang dapat tadi merangsang kebaikan untuk anak, maka kita maksa. Udah dikasih nilai bagus, masih begitu aja kelakuannya. Besok udah nggak boleh nilai. Saya kasih hukuman aja. Nah itu pemaksaan di stimulus respon itu nggak bagus. Di anak jadi melakukan sesuatu karena adanya pengen dipuji, karena adanya pengen takut, ya takut hukum. Nah, teori kontrol itu kolaborasi membuat pilihan baru bersama-sama guru dan murid. Nah, model berpikir menang kalah. Nah, ini dia. Ada yang, oh kamu bagus nih, udah peringkat atas, kamu jelek nih. Nah, padahal dalam pembelajaran itu proses pembelajaran itu tidak dinilai seperti itu. Model berpikirnya menang-menang. Semua siswa itu mempunyai proses pembelajaran yang berbeda-beda. Oke. Apa yang mengubah stimulus respon menjadi teori kontrol? Menurut Stephen F. Covey dalam bukunya Principle Centered Leadership pada tahun 1991, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubah perilaku Anda. Sedikit aja, nggak usah yang langsung drastis gitu ya. Karena kalau yang langsung drastis, kalau tidak kembali lagi. Nah, kalau yang sedikit-sedikit itu akan menjadi kebiasaan nantinya. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Yang dari dalam hati kita tidak saya bilang, ini bukan karena adanya stimulus dari luar. Dari dalam diri memang kita yakin, oh itu memang bagus kita lakukan. Oh itu memang tidak boleh, memang harus kita hindari. Kemudian ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana berpikir tentang manusia. Ubah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Kita lihat realitas yang ada, kemudian secara perlahan itu dirubah menjadi satu kebiasaan baru. Ya, nah ini disiplin positif. Kita masuk pada disiplin positif. Disiplin positif diterapkan untuk menciptakan lingkungan yang positif. Disiplin positif menanamkan motivasi internal. Ini yang tadi saya bilang penting. Pada murid yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kita tanamkan disiplin positif tidak dengan stimulus dari luar itu. Saya melihat ada beberapa perubahan di siswa setelah kita kasih motivasi, kamu tuh harusnya seperti ini, kamu tuh harusnya jangan seperti ini, tetapi itu disadari dari dalam hati yang paling dalam. Kamu jangan begini ya nak, nanti kena poin loh sama guru BK. Kamu jangan begini ya nak, nanti dipanggil loh sama kesiswaan. Nah, jadi itu anak lakukannya karena takut. Bukan yang termasuk disiplin positif. Dia bukan dari dalam diri. Sekali waktu kalau bapak ibu guru yang nanti itu ada, diulang lagi pastinya karena adanya stimulus respon dari luar, bukan dari dalam. Oke, tujuan dari penerapan disiplin positif adalah membentuk murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan belajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Ini tujuan utamanya kita menerapkan disiplin positif. Ya. Nah ini motivasi perilaku manusia menurut Diana Rosen. Ini yang tadi saya bilang ada dua nih motivasinya, dari eksternal dan dari internal. Ya, kalau dari eksternal
Biasanya itu motivasinya yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya datang pagi nih jam 6 pagi. Kenapa? Biar nggak dipanggil siswaan, biar nggak dipanggil guru BK. Jadi saya datang jam 6 supaya poin saya nol, nggak ada nilai negatifnya. Motivasi eksternal nih. Kalau misalnya dari kesiswaan dan dari BK nggak ada aturan itu, kira-kira anak-anak mau ini nggak? Mau menjalankan tepat waktu nggak? Ya. Nah udah, begitu lagi, ya. Berarti belum ada dari motivasi dari dalam diri. Nah, kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya mendapat nilai bagus supaya saya dapat beasiswa, supaya saya dapat hadiah. Kemarin ada yang dikasih iPhone 11 katanya terikat. Ya. Murid melakukan tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Siapa? Nah, pada awalnya saya akan mengira, begitu pun saya yakin Bapak Ibu guru juga mungkin ya punya pendapat yang sama dengan saya. Penerapan reward dan punishment itu salah satu hal yang baik untuk kita terapkan karena supaya menjadi motivasi mereka. Setuju nggak Bapak Ibu? Saya juga tadinya begitu mikir, tetapi ternyata setelah saya mendalami modul 1.4 ini, reward dan punishment itu sesuatu hal yang kita hindari, sebisa mungkin kita hindari. Terus gimana dong motivasi anak-anak supaya mau kayak ini? Kita menanamkan motivasi internal. Nah, kamu nggak boleh terlambat bukan karena takut sama guru BK, tapi karena memang sudah keyakinan kalau yang namanya sekolah itu datangnya tepat waktu, jadi pelajaran tidak tertinggal. Itulah yang ditanamkan di anak-anak. Kamu kalau belajar bukan karena supaya mau dapat beasiswa, tapi memang itu berguna buat kamu nanti ke depannya. Itu yang harus kita lakukan. Dari motivasi internal itu biasanya yang akan lebih dalam, lebih bermanfaat ke depannya untuk anak-anak, lebih mudah diingat untuk anak-anak. Ya, jadi motivasi internal ini menjadi orang yang mereka inginkan. Oh iya, saya nantinya mau ambil sekolah kedinasan polisi. Berarti kan saya nggak boleh telat ya. Dari sekarang saya udah mulai disiplin. Nah, terus udah itu, saya kan habis ini mau kerja, nggak mau kuliah, nggak mau ngapain. Kalau kerja itu kan orang harus sudah tepat waktu datang. Jadi dari sekarang ini saya sudah mulai belajar bahwa memang itu diyakini memang penting buat dia. Menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Saya yakin bahwa apa yang saya lakukan sekarang ini nantinya akan berguna untuk saya nantinya. Nah, motivasi ini membuat seseorang memiliki disiplin positif. Ini yang akan lebih lama bertahan daripada sekedar reward punishment. Saya dulu kalau ngajar yang dapat nilai bagus saya kasih coklat, yang dapat nilai bagus saya jajanin bakso. Baksonya habis itu udah besok begitu lagi. Coklatnya habis, ya udah begitu lagi. Ya. Ya, baik. Nah, kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Bertahan hidupnya ini bukan maksudnya kayak diperlakukan belantara, enggak. Dia bertahan kayak misalnya kalau di zaman sekarang mungkin dia harus membantu orang tuanya supaya bisa bertahan hidup. Nah, kedua yang tidak kalah penting adalah cinta dan kasih sayang. Nah, inilah kebutuhan, salah satu kebutuhan dasar manusia. Jadi terapkan itu juga ke anak-anak. Jadi terapkan itu juga ke siswa kita. Siswa kita itu adalah anak-anak yang dititipkan orang tua kepada kita, dan kita di sekolah ini menjadi orang tuanya mereka. Ya, jadi kita harus memberikan kasih sayang
keleluasaan untuk menikmati proses pembelajaran sesuai dengan apa yang mereka minati, dan ini nanti terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Kemudian kekuatan power. Nah, ini saya lihat kemarin ketika P5, anak-anak yang tadinya minder, yang tadinya nggak mau, yang tadinya merasa kurang, ternyata ketika dikasih panggung, ketika dikasih kesempatan, powernya langsung keluar. Coba ibu perhatiin, bapak ibu perhatiin. Yang tadinya di kelas, ini anak kayaknya suka bikin ulah nih. Nah, ketika dikasih kesempatan untuk mengembangkan powernya itu luar biasa ya. Dan yang terakhir itu kesenangan atau masalah kembali, kesenangan atau fun ya. Orang kalau melakukan sesuatu itu dengan senang, itu akan merasa lebih bahagia daripada melakukannya karena terpaksa. Nah, bagaimana kita membuat anak-anak senang dalam proses pembelajaran? Banyak trik dan cara yang bisa kita lakukan kepada anak-anak senang. Ya, ini yang tadi perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Apa sih ini? Ketiga ini adalah cara untuk membahas ya, mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Gimana nih supaya mereka kembali ke realnya yang benar? Yang pertama, kita bagi dua dulu. Ada yang bermakna negatif dan ada yang bermakna positif. Yang bermakna negatif ini yang wajib kita hindari, yaitu hukuman. Hukuman itu bersifat searah. Kenapa bersifat searah? Karena dari asalnya itu dari orang yang memberi hukuman. Gak pernah kan kita hukuman anak-anak, saya mau kasih hukuman, yuk kita diskusi dulu yuk, hukumannya gimana nih? Nah kan biasanya, ayo kamu lari ke lapangan. Nah hukuman itu, kalau hukuman itu kenapa searah? Apakah pernah ada yang melakukan? Kalau mau kasih hukuman anak-anak lari di lapangan, nanya dulu, nah saya mau kasih hukuman nih, kamu mau nggak lari di lapangan? Ada nggak yang kayak gitu? Gak lari, ayo lari. Nah, itu betul hukumannya. Ini hindari ya Bapak Ibu, karena bersifat searah tanpa melalui kesepakatan murid dan guru. Gak ada kesepakatan di situ. Murid mau senang mau nggak boleh lari. Tuh, ya, makanya nggak boleh. Makna kedua ini makna positif. Kita bisa lihat konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi ini mirip sih sama-sama hukuman, tetapi sebelumnya ada dialog dulu. Rencana disepakati dan disetujui oleh murid dan guru. Dikasih tahu dulu. Murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang diterima bila ada pelanggaran. Udah tahu dulu nih. Nah, kalau kamu telat masuk kelas, nanti kamu akan ibu suruh bersihin kelas. Nah itu konsekuensinya ya. Bermakna positif? Ya, karena ada kesepakatan dua belah pihak. Tapi ini pun juga harus dihindari, walaupun itu konsekuensi ya, walaupun itu ada kesepakatan dari murid dan guru, tapi kita hindari. Dan yang terbaik adalah restitusi, yaitu memberikan kesempatan kepada murid untuk berpikir mencari solusi masalahnya, diajak berunding. Kenapa kamu telat? Kenapa nggak datang lebih pagi? Terus setelah ini mau ngapain? Nah ini ada di slide yang nanti ya. Jadi bisa bedakan ya Bapak Ibu ya, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Kemudian nanti restitusi. Ini yang akan saya bahas secara dalam karena memang inilah
baik untuk mengatasi problem dari siswa. Menurut Diane Gosden, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ini tujuannya untuk memperbaiki kesalahan, bukan untuk menghukum kesalahan. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan untuk menghukum kesalahan, karena untuk menghukum kesalahan suatu saat mereka akan berbuat lagi. Tetapi kalau bisa memperbaiki kesalahan, kita harapkan akan back on the track, ya, akan kembali ke jalurnya yang sebenarnya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada proses dialog dalam restitusi ini. Ini yang harus kita coba, ya, Ibu, nanti diterangkan ke siswa bagaimana proses restitusi ini bisa terjadi. Oke, nah ini 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, penghukum. Ya boleh ya Bapak Ibu, ya, tadi kita sudah sampaikan menggunakan hukuman fisik dan verbal sebagai alat memaksa murid. Ya, ini posisi kontrol bagaimana guru memperbaiki kesalahan anak. Yang pertama, hukuman fisik dan verbal, ini yang harus kita hindari. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Ini nggak pakai hukuman fisik, halus ngomongnya, tapi dalam juga. Kamu sih nak, udah bikin saya sedih, agak drama. Udah bikin saya sedih deh sebagai guru. Ya gimana ya, mesti ngomong gimana lagi ya ke kamu ya. Kamu gak kesian sama orang tua kamu. Saya kan orang tua kamu di sekolah, jadi tuh anak kayaknya ngerasa, aduh dia ya kok ini ya apa bersalah banget ya, sampai ada yang ngasih ya. Kayak waktu itu ya, yang kasih itu ya, dari saya ada. Iya, pernah ada juga. Jadi sampai akhirnya entah bagaimana diomonginnya sampai merasa ke dalam hati. Tapi bagusnya memang tidak terulang lagi kasus itu, membuat dia semakin merasa bersalah. Untungnya dalam kasus yang waktu itu pernah dihadapi, dia buat merasa bersalah, tapi habis itu dia perbaikan perilaku. Tapi ada hati-hati, ada anak yang ngerasa bersalah, habis itu dia minder. Ujung-ujungnya apa? Nggak mau sekolah. Ujung-ujungnya apa? Dia merasa tertekan. Yang ada akhirnya putus sekolah. Nah, jangan sampai seperti itu. Terus yang ketiga, teman. Ya, kelihatannya asik. Bro, di sini yuk, nongkrong yuk, sama ibu yuk. Jajan yuk, sama bapak yuk. Nah, bagus sih. Tapi jangan kayak gini belajarnya. Mestinya seperti ini, jadi kayak teman gitu. Nah, si ibu ini nggak rasa nyaman. Oh iya Pak, kayak gitu ya. Ya udah deh, ntar saya ikutin deh Bapak deh. Ya udah deh, kita bareng-bareng ya Pak ya. Yuk, oke Pak. Kita bikin ini yuk, bikin proyek atau apa lagi. Tapi suatu saat, kalau misalnya Bapak Ibu guru itu mungkin ya nggak selalu mengikuti kemauan anak ya. Barangkali anaknya lama-lama so asik juga gitu ya. Ya, udah lama-lama kita mulai jaga-jaga nih. Nah, disitulah dampaknya ke anak, dampaknya ke siswa. Si siswa akan merasa, kok begini sih lu, kemarin asik-asik aja. Oh deh, gak usah diikutin lagi deh. Nah, yang ada di bawahnya tuh jadi nggak ada. Di bawah bapak ibu itu jadi nggak ada. Pernah nggak kayak gitu waktu dulu? Merasa sama anak teman gitu. Ternyata kebablasan, akhirnya tuh anak yang tadinya hormat sama kita, malah jadinya sekarang jadi acuh, ya. Kemudian ini juga kurang. Lalu memantau atau mengawasi murid berdasarkan
dilihatin ada ini biasanya berdasarkan poin-poin ini. UPK ini biasanya nih. Lah, poin 3. Besok nggak masuk, poin 10. Besok belum cukur rambut, poin 5. Oh, besoknya lagi bolos, poin 10 lagi. Nah, ini dipantau aja berdasarkan peraturan atau konsekuensi. Tapi nggak masuk ke hati anak yang tadi saya bilang. Jadi dia tuh si guru ini hanya memantau aja, perhatiin aja, awasin anak aja, tapi tidak mengetahui kenapa sih dia seperti ini. Nah, yang paling baik adalah manajer kolaborasi bersama dengan baik untuk menemukan solusi permasalahannya. Oke, next. Keyakinan kelas. Jadi yang tadi apa Bapak Ibu? Yang pertama posisi kontrol itu bahwa posisi kontrol yang pertama dia sebagai penghukum, kemudian sebagai merasa bersalah, kemudian sebagai teman, lalu memantau, dan yang terakhir manajer. Manajer ini yang paling baik. Ini selanjutnya ada keyakinan kelas. Kemarin saya praktekkan di kelas akuntansi. Ya, keyakinan kelas adalah nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat oleh seluruh warga kelas. Kamu pikir apa yang bikin kamu nyaman? Tuh ya, silakan bikin apa yang bikin kamu nyaman. Dan ternyata yang tadinya saya pikir pengennya kelas santai dan sebagainya, enggak seperti itu. Itu hanya ada beberapa orang saja yang pengen kelas yang lebih santai gitu. Dari sekian banyak anak yang sudah saya survei untuk membuat keyakinan kelas, ternyata kenyamanan itu terbukti terjadi karena adanya disiplin. Jadi keyakinan kelas ini kita buat bersama-sama dengan anak-anak supaya disepakati bersama. Misalnya apa? Nggak boleh tepat waktu, tapi menggunakan kalimat yang positif, tidak menggunakan kalimat negatif, tidak ada kata tidak. Nah, jangan. Contohnya apa? Tidak boleh datang terlambat, menjadi apa tuh? Datang tepat waktu, terus tidak membuang sampah. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, dibuat oleh dalam kalimat yang positif. Kemudian, jangan berisik. Jangan berisik apa tuh? Harap tenang. Ya, tidak boleh buat keributan. Harap tenang. Tidak terlalu banyak sehingga dapat diingat dan dipahami semua warga kelas. Gak usah banyak-banyak. Paling 7 sampai 8. Kalau saya kemarin dibagi 4 kelompok, satu kelompok itu membuat 2. Bikin aja yang kira-kira ini aja. Jadi biasanya kita bikin peraturan, entah ambil dari Google, entah dari aturan sekolah, terus kita print out, di kelas ya. Itu satu arah. Tidak merasa nyaman untuk siswa. Nah, kita buat keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang membuat semua siswa ini merasa nyaman. Dapat diterapkan di lingkungan kelas dan semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curang pendapat. Ayo nak, apalagi nih kira-kira yang bikin kamu merasa nyaman? Ya. Dapat ditinjau dari waktu ke waktu. Kita bisa benerin nih. Misalnya, udah gak ada lagi yang terlambat. Ya udah yuk, kata ini kita ganti yuk. Oh ternyata udah mulai yang tiket ini. Kalau di kelas 12 akuntansi kemarin yang banyak diajukan itu tiket sesuai jadwal. Jadi mungkin anak-anak ada beberapa yang lalai ya, yang harusnya tiket. Nah, ini kesepakatan kelas itu dibuat sama-sama anak-anak. Jadi kalau misalnya dia melanggar, oh udah, ini kan kesepakatan saya sebisa mungkin tidak melanggar apa yang sudah saya sepakati bersama dengan teman-teman. Berikutnya segitiga resiko.
restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dengan siklus sebagai berikut. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa yang dilakukan dalam menstabilkan identitas? Bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian kita lanjutkan kepada validasi tindakan yang salah, yaitu setiap perilaku berusaha memenuhi kebutuhan karena adanya alasan mengapa melakukan perilaku tersebut. Kemudian adanya stimulus respon menjadi identitas sukses. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini kita bisa lihat teori kontrol penerapannya. Seseorang termotivasi secara intensif dan mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Berikut penjelasannya. Ya, proses dialog segitiga restitusi. Seperti yang tadi telah saya jelaskan, bahwa yang pertama adalah menstabilkan identitas dari siswa yang melakukan pelanggaran. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal karena kesalahannya menjadi identitas sukses. Dan ini yang paling penting, tidak boleh mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal, karena nantinya dia akan semakin merasa bersalah dan semakin merasa down, dan itu tidak bagus terhadap mental siswa. Kemudian kita melakukan validasi tindakan yang salah. Konfirmasi kembali, betulkah yang dilakukan itu? Apa alasannya dia melakukan hal seperti itu? Nah, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi pemikiran yang proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan memperbaiki hubungan dengan murid, dan disampaikan dengan tidak menghakimi ataupun memojokkan murid. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini kita menerapkan teori kontrol yang menyatakan bahwa pada dasarnya seseorang termotivasi secara intrinsik dari dalam diri sendiri. Saat perilaku sudah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, siswa juga sudah mengakui kesalahannya. Nah, maka murid akan telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Dia akan mengakui bahwa tindakannya itu memang salah. Kemudian dia juga diharapkan nantinya akan ada perubahan dari perilaku ke arah yang lebih baik. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, perilaku yang salah dikaitkan dengan nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Jadi di sini harus ada kaitan dengan nilai yang keyakinan yang telah disepakati. Sebelumnya kita baru apa itu kesepakatannya, seperti misalnya memang tidak boleh terlambat atau tidak melakukan sesuatu yang dilanggar. Kemudian kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Jadi kita memancing siswa, kita memberikan motivasi kepada siswa bahwa kesalahan itu dapat diperbaiki agar kedepannya itu tidak terjadi lagi. Selanjutnya, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan
atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Jadi memang segala solusinya itu sejalan dengan masalah yang sedang terjadi. Jangan sampai solusinya itu justru menambah masalah baru. Kemudian perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Kita panggil anaknya, kita bicara dari hati ke hati. Mengapa terjadi demikian? Mengapa seperti itu nak? Ditanyakan alasannya dan ditanyakan keyakinannya. Apakah nantinya itu dia akan berjanji untuk tidak mengulangi lagi? Dan tanyakan kapan akan dimulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Jika sudah demikian, ditanya, kira-kira kapan kamu mau berubah nak? Ya, biarkan dia mencari solusinya sendiri atas permasalahan yang telah dibuatnya. Ya, baik Bapak Ibu, saya ada satu contoh kasus siswa di sini. Adit bukan nama sebenarnya, dipanggil wali kelas karena ketahuan mencontek melalui HP ketika ulangan. Adit mengakui kalau memang dia kurang belajar. Nah, wali kelas memanggil untuk mencari solusi menggunakan segitiga restitusi. Ya, kita lihat dulu videonya ya. Oke, Bapak Ibu, kita coba analisis ya. Nah, ini ilustrasi kasus yang tadi. Kita bisa lihat skenario-nya. Ya. Adit, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Ibu minta waktu sebentar ya. Saya mendapat laporan dari guru nomor lain kalau ulangan kemarin kamu ketahuan mencontek. Kamu mencontek di mana? Iya ibu, dari handphone. Setelah itu kita stabilkan dulu awalnya, stabilkan identitasnya dengan memberi pemahaman bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Terkadang memang ada juga manusia yang hilaf. Maaf ibu, saya hilaf. Ya, saya memaafkan. Tapi kamu nggak boleh terus seperti ini ya. Oke. Tindakan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu juga pastinya tidak mau kan terus-menerus mencontek ketika ulangan. Kita validasi tuh. Kita konfirmasi. Ya bu, mohon maaf, saya akui memang saya kurang belajar. Oh, ternyata dia mengakui bahwa dia mencontek itu karena kurang belajar. Nah, kita kasih motivasi lagi. Saya sangat bangga dengan perilakumu mengakui kesalahan. Dan siklus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Seperti apa
dia sudah mulai menyadari bahwa itu memang salah dan itu memang harus diperbaiki kesalahannya. Bisakah kamu berjanji untuk tidak mengulanginya lagi? Bisa, Bu. Saya berjanji tidak akan mengulanginya dan akan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, kita kasih penghargaan. Terima kasih anak. Semoga kedepannya kamu bisa menjadi yang terbaik. Ya, terima kasih Bu. Oke, nah kita analisis sedikit. Menstabilkan identitas, kita dapat menggunakan kalimat bahwa tidak ada manusia yang sempurna, supaya anak juga merasa, oh saya ini memang hilaf, bukan karena sengaja. Terkadang memang ada juga manusia yang hilaf. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ya. Tanya alasannya, kenapa? Kamu juga pasti beralasan dan tidak mau kan terus-menerus mencontek ketika ulangan. Nah, pasti dia punya alasan. Ternyata dia tadi mengakui kalau dia mencontek ketika ulangan karena kurang belajar. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Yakin gimana keyakinan dari dirinya sendiri? Apakah akan seperti ini diulangi lagi atau akan lebih baik lagi? Nah, kita bisa menggunakan kalimat ke depannya, apakah akan seperti ini? Bisakah kamu berjanji untuk tidak mengulanginya lagi? Ya, seperti itu. Baik, ini ada contoh kasus yang kedua. Salah satu problem yang dihadapi oleh siswa. Rara, karena sebenarnya beberapa hari ini terlambat datang karena tidur kemalaman akibat mengerjakan tugas. Wali kelas memanggil untuk mencari solusi menggunakan segitiga resolusi. Ya, kita lihat videonya ya. Mari kita analisis. Ya, ini skenario kasusnya dulu. Kita lihat tadi kasusnya karena pengalaman, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam dulu, bagaimana kabarnya, Ibu? Nah, saya mendapat laporan dari kelas kalau beberapa hari ini kamu terlambat. Terus dia mengakui. Kita stabilkan
tugasnya. Dan selanjutnya kita menanyakan keyakinan. Dia sudah stabil identitasnya, sudah divalidasi dan sudah mengakui bahwa tindakannya itu memang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya dia, keyakinannya arah. Namun perlu diingat kembali bahwa kita juga mempunyai kesepakatan kelas. Kita ingatkan kembali bahwa kita telah membuat keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Masih ingat apa yang sudah melanggar dari kesepakatan kelas? Masih Bu, dan ternyata dia masih ingat ya, saya melanggar karena terlambat. Oke. Kemudian seperti kasus yang sebelumnya, bisakah kamu berjanji untuk tidak mengulangi lagi? Bisa Bu, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi dan membagi waktu dengan lebih baik lagi. Nah, terima kasih ya Nak, semoga kedepannya kamu bisa menepati janjinya. Terus yang keduanya, kita lihat analisisnya. Pada kasus kedua, siswa terlambat. Siklus restitusi pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Di sini kita bisa menggunakan kalimat namanya juga manusia, ada saatnya berbuat salah supaya anak lebih tenang, lebih stabil. Ya. Nah selanjutnya baru nih kita tanya, kita konfirmasi, kita validasi tindakan kesalahannya dari siswa yang terlambat tadi. Kamu pasti ada alasan mengapa beberapa hari ini terlambat masuk. Nah, sampai dia mengakui alasannya itu. Ya. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apakah akan diulang lagi? Ya, kita bisa menggunakan kalimat kita sudah punya kesepakatan kelas. Ingatin lagi bahwa keyakinan kelas ini sudah disepakati bersama loh. Nah, pertanyaan apa yang sudah melanggar dari kesepakatan kelas ini? Dan ternyata dia juga mengakui. Kita juga ingatkan lagi bahwa keyakinan kelas yang sudah dibuat ini memang sebaiknya tidak dilanggar. Dan untuk kedepannya dia akan kembali ke kelas dengan kondisi yang lebih baik lagi, dengan tidak terlambat lagi, dengan tidak mengulangi lagi kesalahannya. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bapak Ibu, ada pertanyaan? Bapak Ibu. Ya, ada pertanyaan? Oke, kami silakan. Coba di stimulus dulu ikan. Stimulus. Bisa stimulus dulu. Pak Widi. Oke, selamat pagi ya, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas tadi materi-materi yang sudah dibawakan. Jadi gini nih, kasus ini ya, ada kasus juga kayak gini. Tadi kan misalkan bilang ya, metode reward dan punishment itu kan bisa mungkin dihindari. Nah, tapi di kenyataan saya belajar, saya menggunakan metode reward dan punishment di dua kelas. Di satu kelas itu berjalan dengan sangat baik. Tapi kelas itu ya jiwa kompetensinya bagus. Di satu kelas ada ya udah paling jadi lagi ini Pak. Jadi kosong lah kira. Nah itu kata misalkan sebenarnya motivasi yang mungkin ada satu contoh motivasi yang harus dibicarakan kan dilihat dari situ pun bisa dibilang karakteristik anak kan beda. Jadi ada yang satu anak di kelas itu suka berkompetisi dan berhasil, ada yang satunya pasti udah dia lagi. Iya, dia lagi bilang ya. Gitu, Ya, oke. Contoh motivasinya kira-kira
Ada yang bisa kasih contoh Bapak Ibu? Ini sudah dijelasin seperti ini. Nah, inilah dia di pembelajaran pada kurikulum merdeka ini. Memang tugas guru ini harus mengenal siswa, karena siswa datang dari rumah dengan berbagai macam perbedaan. Ya, itu yang poin utamanya. Jadi nggak bisa disamain satu kelas. Oh sama ini kasih reward, kasih punishment. Nah, belum tentu terbukti kan di sini ketika diterapkan di kelas lain nggak bisa ternyata. Jadi makanya itu motivasi reward punishment itu termasuk motivasi eksternal dari luar. Jadi dari eksternal itu memang kita belum bisa menyentuh hati anak untuk berubah. Yang paling tepat beberapa siswa yang tadi Bapak bilang kelihatannya dia lagi panggil, mungkin bisa diterapkan dengan cara segitiga restitusi itu. Nah, kenapa sih yang saya dengar kamu ulangannya seperti ini? Bukan apa saya aja loh, orang lain juga. Nah, terus udah itu tanya alasannya dia. Nanti kan dia akan bilang tuh, sama apa segala macam, saya pusing Pak, udah ini hadapi pelajaran. Nah, itu baru kita kasih motivasi tuh. Kamu sadar nggak apa yang kamu lakukan ini salah? Sampai dia menyadari bahwa memang apa yang dia lakukan itu memang tidak tepat, tidak baik untuk dirinya sendiri. Dan yang terakhir baru kita tanya keyakinannya dia, mau berubah nggak atau mau seperti ini terus sampai lulus? Kalau kamu tidak akan berubah, ya selamanya akan kayak gini terus. Nanti teman-teman udah sampai mana, dan itu menjadi karakter kamu ketika setelah selesai dari sekolah akan terbawa terus seperti itu. Itu kali ini ya. Jadi memang betul yang tadi sudah disampaikan bahwa reward dan punishment itu sebisa mungkin kita hindari karena sifatnya cuma sementara. Selesai dihukum, besok begitu lagi. Selesai dikasih hadiah, balik lagi begitu. Atau anak-anak yang dapat hadiah akan berpikir paling dia aja yang dapat hadiah lebih cepat ya, kalau ini. Udah nggak usah. Dia juga paling yang bisa ngapalin, dia paling dia juga tuh yang bisa jawab pertanyaan. Nah itu jadinya nggak memotivasi semuanya dari dalam diri. Oke, tanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan motivasi atau tadi dikatakan eksternal ya, jadi motivasi secara eksternal ya. Jadi ini barangkali memang dalam agama Islam itu yang namanya reward dan punishment itu sudah ada sejak dahulu ya. Jadi dengan adanya surga, dengan adanya neraka itu membuat kita untuk melakukan sesuatu yang baik dan itu dikatakan ibadah, itu memang rewardnya yaitu tidak tanggung-tanggung, yaitu berupa surganya. Kemudian kita juga mau berbuat buruk atau berbuat melanggar aturan Allah, juga punishmentnya tidak tanggung-tanggung berupa neraka ya. Dan orang yang mengabaikan ini boleh dikatakan sangat jarang ya, mungkin dikatakan zuhud ya. Zuhud itu dia berbuat baik tanpa mengharap suatu reward dan meninggalkan suatu perbuatan yang dilarang, dia mengabaikan tanpa adanya punishment. Nah oleh karena itu kaitannya dengan saya, kalau saya memberikan motivasi terhadap siswa itu biasanya saya kaitkan dengan ibadah. Karena kita luruskan ya kita pada pagi hari ini biar kita yang kita kerjakan itu tidak sia-sia, maka kita luruskan dulu niat kita, yaitu niat kita untuk beribadah kepada Allah. Jadi segala apa yang kalian lakukan asalkan itu tidak melanggar aturan Allah dan itu diniatkan dengan ibadah, minimal di awal dengan basmalah, kemudian sesuai dengan tuntunan, insya Allah itu dicatat sebagai amal ibadah. Nah,
ini bukan berarti saya mengkontradiktifkan antara teori yang Ibu sampaikan dengan teori reward berupa surga, kemudian punishment berupa neraka, itu bukan. Tapi yang mau saya tekankan ya termasuk memberi motivasi juga dari dalam diri seorang siswa itu, bahwa memang tujuan hidup manusia itu sebenarnya adalah ibadah sesuai dengan Quran surat Al-Zariyat ayat 66, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, dan tidak aku jadikan manusia, jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Jadi di antaranya itu yang sering saya sampaikan, ya sekedar tambahan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali ya Pak Tamwi, bagus. Tapi memang apa yang sudah Pak Tamwi lakukan ini memang kalau menurut saya ini sesuai dengan teori yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa motivasi internal itu kan Pak Tamwi memberi motivasi internal ya, bukan walaupun tadi disampaikan ada reward dan punishment berupa surga dan neraka, tetapi lebih mendalam bahwa kita hidup ini untuk beribadah, ya. Jadi motivasi itu memang untuk berbuat baik, bagaimana untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Terima kasih Kak Tamwi. Baik, Bapak Ibu, kita cukupkan materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dalam melakukan proses pembelajaran yang lebih baik kepada siswa kita semua. Kita tutup bersama dengan bacaan alhamdulillah. Tidak kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Sugita, Kepala SMK Muhammadiyah 4 Jakarta. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Susana Klarinda yang telah memberikan materi pengimbasan kepada seluruh guru SMK Muhammadiyah 4 Jakarta terkait dengan budaya positif. Mudah-mudahan pengimbasan ini dapat diterapkan oleh seluruh guru-guru SMK Muhammadiyah 4, dan yang pada akhirnya nanti pembelajaran akan lebih berpihak pada siswa dan tercipta kondisi belajar yang aman, nyaman, sukses untuk Bu Susan. Semoga CGP Angkatan 7 lulus. Sekali lagi selamat dan sukses buat Ibu Susana Klarinda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Utami dan merupakan rekan sejawat dari Ibu Susana Klarinda MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan testimoni mengenai materi diseminasi yang telah disampaikan oleh Ibu Susana Klarinda mengenai budaya positif di sekolah. Menurut saya, budaya positif di sekolah sangat penting untuk diterapkan karena dengan adanya penerapan budaya positif akan menciptakan lingkungan yang positif juga, dan lingkungan yang positif tersebut bisa tercipta bila ada kerjasama dari seluruh warga sekolah. Dalam diseminasi ini pula, saya lebih mendapatkan pemahaman bahwa penerapan hukuman itu sebenarnya tidak baik bila kita terapkan kepada peserta didik. Kita bisa memilih konsekuensi dan juga restitusi dalam menghadapi peserta didik, sehingga ketika kita menghadapi peserta didik ada dialog antara guru dengan peserta didik sehingga tidak terjadi komunikasi satu arah atau pengambilan keputusan satu arah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Windy Bahtiar. Di sini saya akan memberikan testimoni tentang diseminasi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Susana Klarinda. Menurut saya, pemaparan diseminasi yaitu budaya positif yang telah dipaparkan oleh Ibu Susana sudah sangat baik.
Karena dengan jika budaya positif diterapkan di sekolah, maka akan tercipta sekolah yang kondusif, rapi, dan berakhlak soleh dan soleha. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi Hasminto, dan kali ini saya akan memberikan testimoni atas diseminasi yang telah diberikan oleh Ibu Susana Klarinda MPD. Menurut saya, budaya positif yang diperkenalkan oleh Ibu Susana Klarinda ini sangat baik ya untuk diterapkan di sekolah, di mana di dalam materi tersebut diperkenalkan sebelum dimulainya kegiatan belajar mengajar untuk mengawali dengan kesepakatan antara guru dan siswa. Lalu dilanjutkan dengan pembiasaan yang baik, dan dalam pelaksanaannya berusaha sebisa mungkin untuk menghindari hukuman atau punishment. Demikian testimoni dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fariza Ramayangita dari kelas 12 AKL. Saya bersekolah dari SMK Muhammadiyah 4 Jakarta. Keyakinan kelas yang dibuat oleh kami untuk kebaikan menjadikan kami kelas yang saling bekerja sama untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang baik dan nyaman. Terima kasih, Miss Susan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemal Aditya Sofian. Saya sekolah di SMK Muhammadiyah 4 Jakarta. Saya akan testimoni tentang budaya positif. Budaya positif yang diterapkan di sekolah membuat kami lebih nyaman dan semangat untuk belajar di sekolah. Terima kasih Miss Susan, sukses terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.